Wabarakatuh. Recording progress. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul saat ini untuk mengikuti kegiatan TOT yang ketiga dengan tema pemrograman dasar Arduino. Dan juga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tentunya kegiatan ini akan direkam dan akan kami unggah pada platform YouTube KPM UNJ. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir pada kegiatan acara hari ini. Perkenalkan, saya Isdawantio Pratama Kusuma Delmi selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT ketiga hari ini. Nah, saya pengen nanya nih kepada teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya? Udah siap belum untuk mengikuti TOT? Boleh kirim emotnya untuk menandakan kalau teman-teman udah pada siap nih buat ikut TOT. Nah, mantap tuh. Nah, jangan lupa buat teman-teman merename format namanya yaitu nama underscore instansi. Contoh seperti namanya Tio underscore UNJ maupun universitas lainnya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita mulai saja TOT ketiga hari ini. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Teman-teman boleh ketik di kolom chatnya juga nama underscore instansinya. Nah, oke tuh banyak banget tuh. Teman-teman boleh kenalan nih dengan teman-teman yang lainnya. Dan juga akan saya perkenalkan dengan pembicara materi kita pada hari ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Boleh dijawab di kolom komentar. Untuk pemateri kita pada hari ini. Udah pada lihat kan ya pada undangannya? Kira-kira siapa nih? Nah, iya tuh. Yusuf. Iya, betul. Namanya Bang Yusuf. Nah, jadi siapa lagi buat pemateri kita hari ini yaitu Kak Yusuf Niko Fitranto. Nah, jadi pada sore hari ini akan ada hadiah spesial gitu ya buat teman-teman yang paling aktif pada kegiatan sore hari ini nanti akan diberikan hadiah spesial. Jadi teman-teman ditunggu aja keaktifannya ya. Kita lanjut aja untuk berikutnya yaitu untuk menampilkan CV dari pemateri kita. Mungkin kakak operator boleh tolong share screen CV Kak Niko. Oke. Memiliki nama Yusuf Niko Fitranto, menempuh sekolah fisika, prodi fisika di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. Untuk pengalaman pekerjaannya yaitu pernah bekerja di SMP Lab School Jakarta sebagai pelatih robotik. Kemudian untuk edukasinya saat ini sedang ada di Universitas Negeri Jakarta, prodi fisika, kemudian di SMA Negeri 30 Jakarta, SMP Negeri 78 Jakarta. Untuk organisasinya sendiri ada banyak nih, boleh di scroll ke bawah lagi, yaitu ada di kelompok peneliti muda KPM Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada di Robotik Club Universitas Negeri Jakarta, dan juga unit kegiatan mahasiswa UKM Taekwondo Universitas Negeri Jakarta. Dan masih banyak lagi nih. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Nah, untuk achievementnya sendiri dari Kak Yusuf sendiri itu udah banyak banget nih. Akan saya sebutkan tiga aja karena saking banyaknya. Jadi eh, biar gak lama-lama waktunya yaitu ada memperoleh silver medali for World Youth Invitation Education kategori dan Inovasi Award di Yogyakarta State University. Kemudian menjadi finalis dan recipients of Pekan Kreatif Ilmiah Mahasiswa atau PEKIM Competition Research Grants. Kemudian pada tahun 2022 menjadi finalis dan presenter of Research of
research paper for conference on social science, technology, language, and education research atau PESTEL competition. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, mungkin kakak operator boleh di kelas lagi. Nah, kita langsung saja ya, kita panggil nih. Halo Kak Yusuf, apakah ada di sini? Halo Tio, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Kak Yusuf. Gimana nih Kak Yusuf, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tio, kabarnya gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya mau nanya nih Kak, kakak akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih? Oke, untuk kesibukannya yang pertama lagi PKL di program studi saya sendiri gitu. Terus juga lagi dapat amanah jadi ketua umum HPM dan masih banyak lagi sih kesibukan lainnya. Masya Allah, banyak ya kegiatannya ya. Semoga Kak Yusuf diberikan kekuatan gitu buat menjalani semua ini dengan baik. Amin. Nah, kemudian untuk pemaparan materi ini, Kak Yusuf apakah sudah siap untuk menjelaskan materinya? Oke, insya Allah siap. Yuk. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman boleh ikut disimak juga. Em, Kalau Kak Yusuf sendiri lebih nyaman ada pertanyaan ketika menjelaskan materi atau menjelaskan materi dulu sampai selesai baru ada pertanyaan. Menjelaskan materi dulu sampai selesai, nanti baru ada pertanyaan. Oke, siap. Nah, itu jadi teman-teman nanti disiapkan aja pertanyaannya. Dan juga buat teman-teman siapin buku catatannya. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Oke, langsung aja kita mulai pemaparan materinya kepada Kak Yusuf Niko Fitranto. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Tio atas penyerahannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mungkin boleh berkabar di chat dulu nih, biar kakak tahu keadaan teman-teman gimana kabarnya hari ini. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Oke, dominan baik ya teman-teman. Ada juga yang dibaik-baikin. Oke, nggak apa-apa. Semoga kabar teman-teman semua bisa sehat, terus juga bisa baik juga ke depannya dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Oke, lanjut tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi pemrograman dasar Arduino. Mungkin dari panitia boleh share screen materinya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi TOT kita pada hari ini yaitu pemrograman dasar Arduino. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih Arduino itu apa? Coba mungkin teman-teman yang udah pernah dengar atau yang familiar dengan kata-kata Arduino boleh nih dijawab di chat. Apa itu Arduino? Coba ada yang tahu nggak? Oke, Arduino salah satu microcontroller. Oke, ada yang jawab lagi, microcontroller suatu alat. Oke, oke, untuk jawabannya tadi benar ya. Untuk Arduino itu merupakan microcontroller. Jadi dia itu sebuah rangkaian elektronika yang bisa nantinya diimplementasikan untuk membuat macam-macam gitu. Untuk membuat alat bisa, untuk menjadi komponen dasar robotik bisa, untuk program juga bisa, dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin bisa di next slide-nya.
Oke, halo. Operator bisa di next slide-nya. Oke, maaf, gimana? Dia udah ke next belum slide-nya? Maaf Kak, belum connect. Mungkin gimana operator, apakah bisa? Oke, tapi di sini masih belum masuk ya. Boleh di unshare screen dulu, mungkin di share screen ulang lagi. Oke, nah boleh di next. Apakah udah terlihat? Udah share screen-nya, tapi masih di halaman pertama. Oh, ini udah di halaman yang ketiga. Oh, tapi di sini masih di halaman pertama sih kalau di saya. Coba di Tio gimana? Untuk di saya masih sama di halaman pertama juga, belum bergeser. Oke, dari teman-teman panitia ada yang bisa backup? Nah, oke, udah connect ya. Oke, tadi kita masuk ke introduction dulu ya, atau pengenalan dari Arduino itu sendiri. Nah, tadi kan udah ada yang jawab gitu. Arduino itu merupakan sebuah microcontroller. Nah, itu benar ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dijelasin di slide nih. Kakak ngambil dari website Arduino-nya langsung gitu, dari definisinya. Okay, Arduino is open source electronics platform based on easy to use hardware and software. Jadi tuh Arduino ini merupakan salah satu platform elektronik yang bisa digunakan gitu, baik hardware itu baik komponennya ataupun softwarenya atau pemrogramannya yang bersifat open source. Jadi tuh dia itu sifatnya bisa diakses oleh semua orang atau bisa dibilang gratis gitu ya. Nah, Arduino boards are able to read inputs like on a sensor, a finger on a button, or a Twitter message, and turn it into an output, activating a motor, dan sebagainya ya. Nah, itu maksudnya, jadi Arduino itu bisa dipakai untuk beragam macam sensor, untuk input bisa, terus juga untuk output bisa. Nah, jadi tadi salah satunya itu ada like on sensor. Jadi tuh dia bisa buat sensor untuk menyalakan lampu atau untuk Twitter message juga bisa. Jadi kalau misalnya mau ngirim message di Twitter itu bisa pakai program Arduino juga. Terus juga untuk finger on a button, maksudnya tuh untuk sidik jari, pembuatan sidik jari juga bisa dan sebagainya. Nah, you can tell your board what to do by sending a set of instruction to the microcontroller on the board. Jadi tuh maksudnya Arduino ini dia bisa mengirimkan instruksi gitu atau istilahnya pemrograman untuk nantinya bakal disimpan di microcontrollernya atau di boardnya atau di hardware-nya ya teman-teman. Nah, to do so, you use the Arduino programming language based on wiring and the Arduino software IDE based on processing. Jadi, cara menggunakannya itu dia bisa dirangkai. Dirangkai itu nanti teman-teman bakal microcontrollernya itu dirangkai pakai komponen lain melalui software Arduino itu sendiri atau IDE-nya based on processing. Jadi dia sistemnya itu kita nanti memasukkan bahasa pemrogramannya ke dalam suatu software Arduino-nya, terus nanti bakal diproses sehingga si Arduino ini dia bersifat itu sebagai otaknya atau logiknya gitu. Nah setelah itu bakal ada outputnya nih, outputnya yang tadi di atas bisa sensor, bisa turning on LED dan sebagainya. Oke, next. Nah,
kenapa harus Arduino gitu? Kan banyak ya bahasa pemrograman lain gitu, atau mungkin IDE lainnya. Nah, salah satu keunggulan dari Arduino ini, yang pertama itu dia mudah dipelajari karena dia pertama itu sifatnya secara open source. Jadi semuanya bisa diakses gitu. Terus juga untuk memahami konsepnya juga cukup mudah dan udah tersebar juga di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar nih untuk Arduino itu sendiri tinggal buka YouTube aja. Nanti banyak tuh biasanya orang-orang bikin project kayak bikin fingerprint, terus kayak bikin turning on LED dan sebagainya gitu. Terus yang kedua dia sifatnya open source yang tadi saya bilang itu. Jadi dia untuk sifatnya itu bisa diakses oleh semua orang. Terus juga komponennya itu bisa dirubah sesuai keinginan kita gitu. Jadi dia itu kan sebagai logiknya. Nah, itu bisa dimasukin tuh untuk input buat sensor apa, terus juga untuk output buat sensor apa dan sebagainya. Dan juga di sini Arduino memiliki komunitas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih tentang programnya atau tentang pembuatan proyeknya, nanti teman-teman bisa akses di arduino.cc. Nah, itu nanti search aja di internet ya. Nah, selain itu Arduino itu harganya terjangkau. Jadi untuk komponen hardware Arduino itu dia sifatnya terjangkau dan juga kualitasnya itu baik gitu. Jadi bisa digunain untuk beberapa tahun ke depan seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa tipe dari Arduino. Yang pertama itu dari Arduino yang klasik atau Arduino yang memang udah ada dari dulu sampai sekarang. Gitu. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Itu memang udah familiar banget buat digunain untuk membuat project dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya Arduino yang memang sering dipakai oleh banyak orang. Terus juga ada Arduino Mega 2560 Rev 3. Nah, itu sejenis juga kayak Arduino Uno R3, cuman dia bedanya itu bentuknya lebih ramping dan juga dia itu komponennya lebih kompleks juga gitu. Nah, terus juga di sini ada Arduino Leonardo, Arduino Uno Mini Limited Edition dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dilihat di arduino.cc. Terus juga ada Arduino Shield. Nah, Shield itu apa sih bedanya sama yang biasa? Jadi Shield itu dia Arduino-nya itu udah terintegrasi dengan semacam sensor gitu. Jadi dia itu udah terintegrasi dengan misal relay atau udah terintegrasi dengan saklar dan sebagainya gitu. Nah, jadi atau terintegrasi dengan Ethernet juga atau Wi-Fi. Nah, itu masuknya ke Shield karena udah ada penggabungan dari komponen lainnya. Oke, bisa di next. Nah, di sini juga ada MKR Family. Nah, MKR Family ini dia bentuknya itu mirip kayak Arduino Shield yang awal, yang klasik, tapi dia itu udah lebih modern lagi gitu. Jadi di situ ada penggabungan Wi-Fi, terus juga ada GSM, ada WAN, dan sebagainya. Nah, itu kan tipe-tipe jaringan ya, modul jaringan. Nah, itu nanti digabungin ke Arduino. Nah, jenis-jenisnya bisa dilihat ada Arduino MKR 1000 Wi-Fi, dan sebagainya. Terus juga di sini ada bagian shieldnya juga, ada Arduino MKR NV Shield, GPS Shield, Mu Shield, dan sebagainya gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sumbernya, kakak udah cantumin. Oke, boleh di next. Nah, satu lagi yang Nano Family. Jadi kalau yang Nano Family ini, dia Arduino-nya itu ukurannya lebih kecil daripada yang klasik dan juga MKR. Jadi dia itu sifatnya memang diperuntukkan untuk muat di berbagai macam tempat gitu, khususnya tempat yang kecil. Nah, contohnya di sini ada Arduino Nano 33 IoT. Nah, ini udah penggabungan ya untuk komponen-komponen lainnya. Terus juga Arduino Nano RP 2040 Connect, Arduino Nano biasa yang hanya buat ngerangkai tapi tidak ada IoT-nya dan sebagainya. Bisa dilihat ya untuk jenis-jenisnya. Oke, boleh di next. Nah, tadi kan kakak bilang nih harganya cukup terjangkau gitu ya. Ini kakak cantumin harga yang memang udah di marketplace resmi dan juga
udah terjual banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di tempat lain atau di marketplace lain, bisa ada yang lebih murah gitu. Tapi di sini kakak cantumin yang memang sudah terpercaya atau trusted gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Arduino Kit. Arduino Kit itu biasanya untuk belajar. Jadi itu kisaran harganya sekitar 385.000. Terus kalau Arduino Uno plus kabel biasanya itu harganya 121.500. Nah, ini not ya. Ada yang lebih murah gitu. Jadi teman-teman silahkan cari di marketplace yang sama ataupun di marketplace lainnya gitu. Oke, di next. Nah, di sini teman-teman kan tadi udah tahu tuh definisi dari Arduino apa, terus juga tadi juga jenis-jenisnya apa, harganya berapa. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Nah, kebetulan kan background saya fisika ya, jadi udah lumayan familiar gitu dengan spesifikasi yang ada di Arduino ini. Jadi dia kan masuknya ke rangkaian elektronika digital. Nah, jadi di sini ada beberapa spesifikasi. Ada yang pertama itu ini saya ngambil di Arduino ATmega 328V. Dia masuknya ke Classic Family. Nah, itu yang pertama itu 14 pin digital. Jadi dia itu punya pin digitalnya sebanyak 14 yang atas. Itu nanti yang digital PWM. Terus juga yang kedua ada pin analog. Nah, pin analog ini dia bedanya itu untuk input sensor yang memang menggunakan analog gitu. Terus juga di sini pin analognya ada 6. Nah, terus tegangan inputnya itu direkomendasikan sekitar 5 sampai 12 volt. Jadi Arduino ini mampu menampung tegangan sebesar itu. Nah, jika lebih dari itu atau kurang dari itu, maka kurang direkomendasikan gitu. Dan yang terakhir untuk arusnya sendiri, dia mampu menerima 20 sampai 50 miliampere. Nah, ini kakak ngambil sumbernya di labelectronica.com, nanti bisa lihat lebih lengkapnya di situ ya teman-teman. Oke, di next. Nah, di sini ada hardware-nya. Tadi kakak udah jelasin spesifikasinya. Nah, sekarang yang dinamakan hardware itu ini, yang Arduino ATmega 328 atau istilahnya itu dia berupa komponennya gitu. Nah, di sini lebih jelasnya lagi ya. Nah, yang pertama itu ada tadi digital pin. Itu tadi kan udah dijelasin. Ada 13 ya sebenarnya. Terus ada 14, sorry. Terus juga di dalamnya itu dia ada microcontroller ATmega 328. Jadi dia itu fungsinya memang untuk membantu si Arduino ini dalam melakukan processing pemrograman gitu. Nah, microcontrollernya juga bisa diganti macam-macam. Nah, kebetulan jenis ini makanya ATmega 328. Nah, terus juga analog tadi udah dijelaskan. Terus juga di sini ada power supply. Nah, itu ada GND sama V input. Nah, nanti itu masuknya ke pelajaran elektronika dasar, itu yang dimana GND itu merupakan kutub negatif dari sebuah aliran listrik gitu. Dan juga V input itu merupakan aliran positifnya. Jadi di sini ada 5 volt dan juga V input. Nah, GND itu sebagai kutub negatifnya. Nah, lanjut di sini juga ada power jack to give power to Arduino. Maksudnya dia itu bisa menggunakan kabel casan gitu, yang bulat itu, yang handphone zaman dulu mungkin ya. Nah, itu kan ada kabel casan yang bulat. Nah, itu bisa digunain buat menyalakan si Arduino-nya. Terus juga di sini ada USB port to upload program. Nah, tadi yang kakak jelasin sebelumnya, yang harga Arduino Uno itu sendiri, itu kan ada kabel. Nah, kabelnya itu nanti dimasukin ke USB port, yang dimana nantinya itu bisa menyetor dari program di laptop atau komputer ke dalam si Arduino Uno-nya itu gitu. Dan yang terakhir ada reset button. Nah, ketika teman-teman nih misalnya udah ngeprogram, terus di Arduino Uno-nya itu error gitu, atau ada tegangan yang berlebih, atau nggak sesuai perintah, nah maka kita harus pencet reset button, yang dimana nanti itu akan di reset semua untuk Arduino Uno-nya, sehingga bisa dinyalakan ulang kembali gitu. Istilahnya di refresh lah kalau reset button itu.
Oke, boleh di next. Ini sumbernya dari kakak tingkat saya ya, Bang Danis. Oke, nah lanjut di sini ada Arduino Processing. Nah, Arduino Processing ini jadi gimana sih caranya supaya kita tahu gitu cara kerja si Arduino Uno ini gitu. Nah, di sini ada bermacam-macam device ya atau bermacam-macam komponen. Yang pertama itu input device. Jadi input device ini merupakan komponen yang memang nantinya bisa diinput ke dalam si Arduino Uno-nya gitu atau berperan sebagai input. Nah, contohnya itu misalnya sensor ultrasonik. Mungkin bagi teman-teman yang udah fisika semester 3 atau teman-teman elektronika itu udah tahu gitu apa sih sensor ultrasonik. Nah, itu dia berperan sebagai input dan sebagainya ya. Terus juga ada logic. Nah, Arduino Uno itu dia berperan sebagai logiknya gitu atau logikanya atau sebagai otaknya gitu. Nah, terakhir di sini ada output device-nya. Output itu jadi ketika si Arduino-nya itu diprogram lalu mengeluarkan tegangan untuk sensor yang akan di outputkan gitu. Maksudnya luarannya apa gitu. Nah, di sini ada output device-nya, salah satunya ada LED, jadi dia bisa nyala, atau servo, dia bisa gerak, atau juga ada 7 segment, dia bisa menampilkan angka gitu, atau timer ya. Terus juga ada LCD, dan sebagainya. Jadi itu ya, ada input, logic, dan juga output. Oke, bisa di next. Nah, tadi kan teman-teman udah mengenal nih berbagai macam spesifikasinya, terus juga harganya, terus juga tadi definisinya apa. Nah, sekarang kita masuk ke pemrogramannya atau basic program dari Arduino Uno itu sendiri. Arduino itu sendiri, sorry. Oke, next. Nah, yang pertama Arduino Programming Language. Nah, jadi Arduino itu kan dia IDE ya. Nah, IDE itu tentunya dia memiliki bahasa pemrogramannya sendiri gitu. Nah, Arduino ini dia can be divided in three main parts. Ada functions, values, variable and constants, and structure. Nah, jadi maksudnya itu Arduino Programming Language itu dia memiliki beberapa main parts-nya. Main parts-nya itu kayak beberapa bagiannya. Ada yang buat fungsi, ada yang buat nilainya, bisa dibuat variabel atau nilainya bisa dibuat konstan, dan strukturnya. Nah, terus juga, Nah, terus juga Arduino Language itu dia memiliki bahasa rujukan seperti bahasa pemrograman C atau C++. Nah, tetapi dia juga bisa dipakai untuk bahasa assembly yang memang dia itu untuk ultra low level code. Jadi dia cenderung kodenya itu udah dimodifikasi gitu. Jadi intinya Arduino Uno ini merujuk ke bahasa C atau C++, tetapi dia udah dimodifikasi sehingga pemrogramannya itu udah lebih mudah gitu karena ada library dan sebagainya. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita belajar sedikit tentang programnya gitu ya, macam-macam komen programnya. Nah, di sini ada digital input output, yang dimana di sini ada digital read, digital write, dan pin mode. Nah, digital read itu dia berfungsi sebagai untuk melihat nih atau membaca gitu. Kira-kira apa sih nanti output yang akan ditampilkan di dalam programnya gitu. Jadi istilahnya dia itu outputnya ada di dalam laptop itu sendiri gitu. Kita ngelihatnya di monitor laptop. Nah, kalau digital write dia memberikan output untuk ke sensor yang memang dia bisa dilihat luarannya gitu atau output sensor. Jadi dia biasanya dipakai untuk pemrograman LED dan sebagainya. Kalau digital read itu dia dipakai untuk pemrograman yang memang sifatnya sensor input kayak pemrograman sensor ultrasonic dan sebagainya gitu. Nah, lanjut di sini juga ada pin mode. Pin mode itu dia buat inisiasi. Gimana sih caranya supaya si programnya tuh tahu gitu. Kira-kira kita masukin rangkaiannya itu ada di pin berapa gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus juga ada analog input output. Jadi kalau untuk analog memang dia itu
sensornya rada rada terbatas gitu. Karena kalau analog itu memang jarang untuk digunakan gitu ya. Nah, di sini ada analog read, analog reference, dan analog write. Ini fungsinya hampir sama gitu ya, kayak digital. Cuman dia memang kebalikannya dari si digital itu sendiri kalau analog. Nah, terus juga ada math. Di sini juga ada matematikanya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin nilainya absolut, untuk misalnya inisiasi nilai maksimum minimum itu bisa juga, dan sebagainya teman-teman. Nanti bisa dilihat di referensi yang kakak cantumkan di situ. Itu untuk fungsi. Nah, lanjut. Nah, setelah ada fungsi, ada variabel. Nah, variabel itu jadi kalau fungsi itu kan dia sebagai program yang memang untuk melakukan inisiasi fungsi. Maksudnya itu kayak dia itu buat program untuk ngasih tahu nih apa aja yang bakal dilakuin. Nah, sekarang variabel itu dia nilainya. Berapa sih nilainya ketika kita itu udah membuat fungsi nih? Nah, kalau tidak ada nilainya kan berarti fungsi itu dia tidak bisa berjalan gitu. Nah, sekarang dimasukin nilainya nih berapa. Nah, untuk nilainya ada beberapa um, tipe gitu ya. Ada konstan, high atau low, terus juga ada LED built-in, ada integer constants, dan sebagainya. Nah, itu maksudnya tuh dia itu memberikan nilai. Kalau di elektronika dia memberikan tegangan gitu. Apakah tegangannya itu bakal naik sebesar berapa volt, atau nilai itu bakal turun sebesar berapa volt gitu. Jadi high or low. Terus juga di sini ada input output. Nah, input output tuh buat ngasih tahu apakah si rangkaian ini berperan sebagai input kah atau output kah. Nah, itu masuknya ke nilai. Nah, terus juga LED built-in. LED built-in itu dia ngasih tahu gimana ngasih tahu di programnya itu gimana caranya supaya si Arduino ini tahu gitu di pin berapa dia bakal ngasih tegangan. Seperti itu sih. Jadi intinya tuh nilai. Nah, ini data types-nya ada array, boolean, byte, dan sebagainya, float, integer. Nah, kalau di sini ada float sama integer. Nah, kalau float itu biasanya untuk nilai yang memang dia koma gitu. Jadi nilainya misalnya teman-teman mau ngasih waktu sebesar 1,5 atau 0,5 atau 2,5. Nah, itu dia harus programnya itu dipakein float gitu. Depannya float, baru masukin nilainya berapa. Nah, kalau misalnya nilainya dia bilangan bulat, itu masuknya ke integer. Jadi dia itu misalnya nilai apa. Jadi nanti hasilnya itu pasti bilangan bulat gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, terus juga ada string. String itu untuk untuk misalnya kata-kata apa gitu. Jadi nanti dimasukin ke programnya berupa outputnya itu hanya berupa kata-kata. Dan di sini juga ada void. Void itu nanti dia itu buat persiapan. Apakah program itu bakal dieksekusi sebanyak berapa kali, atau hanya 1 kali kah, atau 2 kali kah. Jadi intinya itu sebagai persiapannya untuk eksekusi program. Dan sebagainya ya teman-teman. Nanti bisa belajar di website resminya, dan juga bisa lihat referensi lainnya. Oke, next. Nah, tadi ada variable, sekarang ada structure. Nah, structure ini dia untuk melengkapi si fungsi dan juga si variabelnya gitu. Jadi nanti dia programnya itu bakal terstruktur gitu. Nah, ini juga ada beberapa contoh gitu. Di sini ada if, ada for, ada while. Nah, itu sebenarnya basic pemrograman yang memang kalau if itu untuk mendefinisikan atau untuk intinya membuat logika jika gitu. Misalnya jika Tio misalnya, maaf ya Tio, jika Tio melakukan A, maka apa nanti programnya? Dia apakah si Tio ini bakal lancar urusannya, atau si Tio ini bakal nggak lancar urusannya, kayak gitu. Itu pakai fungsi if. Nah, habis itu juga ada fungsi while. While itu dia buat looping biasanya. Jadi adaptasinya itu dari bahasa Inggris gitu. If itu jika, while itu ketika,
for itu untuk, nah dan sebagainya. Itu biasanya ada di pemrograman dasar gitu. Nanti teman-teman silakan belajar, karena ini kalau misalnya teman-teman mau masuk dunia IT, nggak hanya Arduino aja gitu, teman-teman nanti pasti ketemu untuk control strukturnya gitu. Nah, terus juga di sini ada ada arithmetic operators. Jadi aritmatika ya, operator aritmatika. Di sini ada persen untuk reminder, terus juga ada tanda bintang itu perkalian atau multiplication, ada plus minus itu biasa ya. Terus juga ada bagi. Kalau bagi itu dia tandanya miring sama dengan. Dia sama dengan itu untuk ngasih tahu gitu ke programnya. Misalnya A sama dengan B gitu dan sebagainya. Jadi logika matematikanya masuk juga dan sebagainya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di websitenya. Oke, next. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya tertarik untuk belajar Arduino gitu ya. Nah, teman-teman harus punya softwarenya atau IDE-nya dulu gitu. Arduino IDE-nya. Nah, teman-teman silahkan download di website resminya www.arduino.cc/software. Nah, itu nanti bisa tuh teman-teman langsung download aja kalau misalnya memang mau belajar Arduino Uno gitu secara mandiri. Oke, di next. Nah, di sini tadi kan kita udah belajar tuh ada function, ada variables, dan juga ada structure-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam programnya gitu atau pemrogramannya. Nah, di sini kan ketika teman-teman udah download IDE Arduino-nya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada berbagai macam tombol dan juga dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk tombol-tombolnya mungkin kakak jelasin sedikit ya. Yang pertama itu di sini ada tanda file. File itu dia buat ngelihat nih, kira-kira ada nggak sih teman-teman itu yang memang mungkin dulunya teman-teman udah belajar Arduino, terus ada file yang memang udah diprogram, nanti bisa dibuka di situ dan sebagainya. Nanti ada pilihannya. Terus juga di sini ada sketch. Sketch itu teman-teman bisa lihat gimana sih sketsa dari programnya dan sebagainya gitu ya. Terus juga ada tools. Nah, tools ini nanti teman-teman kalau misalnya udah download itu bakal ada banyak pilihan. Nah, salah satunya misalnya port gitu. Port itu dia buat ngasih tahu nih. Kan teman-teman misalnya udah beli Arduino-nya tuh yang kakak jelasin sebelumnya. Misalnya udah beli komponennya. Nah, nantinya teman-teman kalau mau menghubungkan ke laptopnya itu bisa pencet tools, terus nanti tinggal dicari port. Nah, portnya itu nanti disesuaikan gitu. Disesuaikan apakah nanti tersedia port 3 atau port 4 dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya port yang ada di laptop atau PC teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada tanda checklist. Checklist itu dia buat ngecek si programnya gitu. Ketika nanti teman-teman misalnya ngoding nih. Nah, terus programnya masih ada yang salah gitu. Nanti ketahuan kalau misalnya di-verify dulu, dicek dulu gitu. Nanti ketahuan nih salahnya di mana, terus juga nanti di bawahnya kayak ada tanda merah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tanda tanda panah ke kanan. Nah, itu dia fungsinya itu buat upload. Jadi misalnya nih teman-teman ngoding, terus juga programnya udah benar. Nah, nanti program tersebut ketika teman-teman pencet tanda yang tanda panah ke kanan, maka teman-teman nanti akan tahu nih si Arduino-nya itu berjalan atau enggak sesuai programnya. Jadi istilahnya program dari laptop itu ditransfer ke Arduino-nya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kakak mau jelasin tentang program basic-nya dulu. Yang pertama itu teman-teman ada 3 struktur ya. Yang pertama itu ada yang atas menginisiasi program, terus juga yang kedua ada void setup, ada void loop. Nah, bedanya apa sih? Kalau menginisiasi program itu yang atas, dia itu biasanya untuk ngasih tahu nih kira-kira komponen apa gitu yang bakal dipasang di Arduino-nya teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mau pasang Arduino LED misalnya mau pasang komponen LED. Nah,
nanti teman-teman masukin di misalnya di pin berapa gitu, di pin 9 atau pin 8 yang tadi kakak udah jelasin gitu ya. Nanti dimisalin nih inisiasi programnya define LED 9. Nah, itu tanda hashtag define LED 9 sama misalnya kan pinnya itu kan dia sifatnya integer ya atau bilangan bulat. Nah, jadi harus diinisiasi integer LED 9. Nah, kalau khusus define dia itu programnya nggak pakai tanda titik koma. Kalau misalnya untuk program lainnya seperti integer LED, pin mode dan sebagainya itu wajib banget pakai titik koma. Kalau enggak nanti programnya error gitu. Kalau misalnya nggak pakai titik koma seperti itu. Nah, untuk inisiasi program dia hanya untuk memisalkan aja ya. Jadi belum ada beberapa kali eksekusinya. Jadi lanjut dulu ya. Nah, lanjut ada setup. Nah, setup ini ketika teman-teman udah tahu nih, misalnya teman-teman beli LED terus juga dicolokin di pin 9. Nah, teman-teman setup nih, kira-kira LED-nya itu mau diapain gitu. Nah, misalnya LED itu kan tadi kakak udah jelasin dia sebagai output sensor atau bukan sensor ya, output komponen. Nah, ketika teman-teman mau bikin LED itu nyala atau mau dikasih tegangan, nah maka harus dikasih komen pin mode 9 output. Jadi istilahnya kita ngasih tahu bahwa di pin 9 ini kita bakal ngasih output gitu atau bakal ngasih tegangan. Nah, terus juga di sini juga bisa dimisalin lagi pin mode LED output. Jadi pilih salah satu aja ya untuk programnya teman-teman. Nah, jadi sama aja karena kan tadi dimisalin integer LED 9 gitu. Jadi bebas mau pilih LED-nya kah atau mau pilih 9-nya. Nah, lanjut di sini ada loop. Nah, kalau setup ini dia dieksekusinya hanya sekali aja gitu. Jadi dia itu nggak bakal berulang, hanya ngasih tegangan sebanyak sekali di komponennya seperti itu ya, di Arduino-nya. Nah, Arduino nanti ngasih tegangan ke komponennya. Nah, lanjut kalau loop ini dia sifatnya itu berulang. Jadi harus dikasih waktu sebanyak berapa detik gitu ya. Nah, kalau di Arduino ini dia makanya itu milisecond. Jadi ketika teman-teman mau ngasih waktu 1 detik, maka teman-teman harus membuatnya sebanyak 1000 gitu. Karena kan konversi dari nilai meter ke milimeter, anggap aja begitulah ya, dari meter ke mili gitu. Nah, di sini ada digital write, LED high. Maksudnya apa? Jadi kan seperti yang tadi kakak jelaskan, kalau sensor, kalau komponennya itu berupa output, maka dia pakai untuk komennya itu digital write. Nah, di sini LED high, maksudnya itu kita ngasih tahu ke programnya itu bahwa bakal ada tegangan yang tinggi gitu ya. Maksudnya tegangan yang memang untuk menyalakan si LED-nya sebanyak 1000 detik. Nah, 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, itu dilanjutin lagi delay 1 second atau delay 1000 milisecond. Jadi intinya kalau mau ngasih tegangan ke LED-nya, maka dibuat digital write LED high dengan delay 1000 atau istilahnya dia LED itu bakal nyala sebanyak 1 detik, bahasa kitanya gitu ya. Nah, terus lanjut ketika teman-teman mau bikin LED-nya itu mati nyala, maka teman-teman harus ngasih tahu ke programnya gitu, digital write LED low. Maksudnya itu jadi ketika setelah 1 detik LED itu menyala, maka LED tersebut tegangannya akan diturunkan atau akan dibalikin ke Arduino-nya gitu sebanyak 1000 detik. 1000 detik, sebanyak 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, jadi dia intinya itu bakal 1 detik menyala, 1 detik mati. Nah, jadi kedap-kedip gitu ya LED-nya, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih ada beberapa macam pemrogramannya, terus juga bahasa pemrogramannya, terus juga teman-teman udah tahu cara programnya gimana gitu. Nah, sekarang langsung aja nih kita mau bikin mini project gitu atau project membuat LED mati nyala atau LED kedap-kedip gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah,
Kalau misalnya mau dibuat proyek praktiknya, biasanya kan kalau anak-anak elektronika itu praktikum ya, ada praktikum di fisika juga ada gitu. Nah, itu harus beli alat-alatnya gitu. Alat-alatnya di sini ada Arduino, terus juga ada breadboard di sini, terus juga ada kabel-kabelnya, terus juga ada konektor buat dari laptop ke Arduino-nya, atau dari colokan ke Arduino, sumber listrik ke Arduino dan sebagainya. Terus juga ada resistor. Nah, di sini kalau mau bikin project yang benerannya itu harus disiapin bahan-bahannya ini, gitu. Oke, bisa di next. Nah, tadi kan ada beberapa komponen yang masih familiar ya. Ada yang kurang familiar, ada resistor sama ada breadboard. Nah, kalau resistor itu dia fungsinya itu untuk mengurangi si tegangannya gitu. Nah, jadi ketika misalnya Arduino itu kan tadi inputnya itu 5 volt. Nah, kalau misalnya teman-teman kasih resistor di bagian LED-nya, maka yang keluar outputnya itu nggak 5 volt lagi, tetapi bakal dikurangin sesuai dengan hambatan si resistornya. Misal kan 5 volt, terus nanti resistornya 220 ohm. Nah, itu nanti pakai konversi rumus fisika. Itu biasanya ada ya. V sama dengan I kali R. Nah, nanti itu teman-teman bisa kalau misalnya nggak mau ribet gitu, ya udah nanti tinggal pakai test pen aja untuk melihat berapa tegangannya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman anak teoritik banget nih, kayak yang kita-kita gitu, fisika, itu biasanya dihitung manual gitu. Pakai rumus VIR. V sama dengan I kali R. Atau rumus tegangan yang lainnya, misalnya ada pembagi tegangan dan sebagainya, itu kan lebih kompleks gitu. Nanti keluar tuh tegangan outputnya itu berapa. Intinya dia nggak bakal 5 volt lagi. Kayak gitu. Nah, kalau di sini ada breadboard. Breadboard itu dia fungsinya itu sebagai mempermudah rangkaian gitu. Jadi kalau Arduino itu kan dia rangkaiannya terbatas ya. Nah, ketika teman-teman membeli breadboard ini, maka rangkaiannya nanti bisa di seri atau bisa di paralel gitu. Jadi intinya rangkaiannya itu bisa lebih banyak. Misalnya teman-teman mau bikin LED berapa? 8 deh, misalnya 8 LED yang bisa kedap-kedip. Nah, kalau misalnya di satu Arduino itu kan nggak cukup, karena pin-nya itu kan terlalu sedikit gitu ya. Nah, untuk antisipasinya, kita menggunakan si breadboard ini, supaya rangkaiannya itu bisa lebih banyak gitu. Intinya seperti itu sih. Nah, ini kakak jelaskan sedikit, jadi di sini ada positif negatif, ada kutub positif negatifnya sama kayak di Arduino ya. Nah, itu nanti bisa di seri atau bisa di paralel gitu. Dan juga di sini yang hijau-hijau itu gambarnya itu bisa connectable. Maksudnya tuh dia itu jalurnya ke bawah dan juga ke samping. Seperti itu ya kalau untuk merangkai gitu. Nah, ketika teman-teman masih belum tahu gitu, jadi ini bisa jadi rujukan juga gitu supaya rangkainya bisa dibuat seperti yang kotak hijau gitu. Nah, kalau misalnya merah-merah itu dia pasti bakal mati gitu rangkaiannya karena dia itu nggak sesuai dengan jalurnya gitu. Karena kan breadboard ini mempunyai jalurnya sendiri seperti itu sih. Nah, nanti untuk seri paralelnya teman-teman bisa belajar lagi gitu. Kalau misalnya mau belajar Arduino, di YouTube juga banyak ya konsep rangkaian paralel, rangkaian seri dan sebagainya seperti itu. Oke, di next. Nah, ini baiknya kalau misalnya teman-teman mau bikin project itu dibuat beberapa diagramnya. Ada wiring diagram, ada schematic diagram, dan juga ada wire circuit. Nah, jadi wiring diagram itu dia ibaratnya kayak kita bikin gambar atau simulasi gitu. Untuk jalur-jalurnya dihubungin kemana aja gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya baiknya teman-teman bikin skematik diagramnya gitu. Jadi istilahnya tuh teman-teman tahu nih skemanya itu seperti apa. Misalnya LED digambarinnya apa, terus juga resistor digambarinnya apa, terus juga Arduino board digambarinnya apa, sama
GND digambarinnya apa. Jadi istilahnya tuh teman-teman tahu untuk merangkai itu seperti apa dan kayak gimana gitu, ada rujukannya. Nah, yang terakhir wire circuit. Jadi ketika teman-teman udah tahu nih diagram-diagramnya, maka langsung aja dieksekusi gitu. Kira-kira kabelnya masuk kemana sih? Terus apa yang harus dilakukan di apa pada rangkaiannya? Kan ini kan di rangkaiannya di breadboard ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan kayak gimana? Seperti itu sih. Next. Oke, di sini ada simulation project. Nah, teman-teman buat simulasi project, kakak mungkin akan demonstrasi secara langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin silahkan, atau mau nanti coba di rumah, coba di rumah masing-masing atau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa dengan melihat record ini ya. Nah, ini sumbernya itu kakak memakai tinkercad.com. Oke, bisa di next. Oke, tinkercad.com. Jadi dia itu berupa proyek simulasi yang memang udah dipakai buat kebanyakan komponen elektronika atau bisa bikin apa 3 dimensi gitu. Nah, jadi platform ini dia memang udah familiar dan udah dipakai banyak orang juga untuk mengantisipasi ketika teman-teman lagi masa pandemi misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar ya udah pakai tinkercad.com aja karena itu dia nggak perlu capek-capek beli alat atau nggak mau capek-capek apa repot setrum dan sebagainya ya karena kan ini simulasi. Nah, jadi bisa pakai tinkercad.com gitu untuk simulasi, project simulasi. Oke, bisa di next. Nah, untuk tutorialnya, jadi kakak langsung share screen aja ya, teman-teman, biar cepet juga. Oke, Siva boleh di unshare screen dulu. Jadi kakak mau langsung demonstrasi aja gitu, karena udah mau buka puasa juga. Jadi kakak langsung ini aja. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngikutin, nggak apa-apa ya, ikutin aja gitu. Ini kakak share screen lewat laptop. Oke, sebelumnya udah terlihat belum share screen-nya? Gimana? Udah terlihat belum? Untuk share screen-nya. Sudah Kak, Iya, sudah udah terlihat. terlihat, Bang. Oke, udah ya. Nah, ini memang apa namanya memang website yang membantu banget gitu. Ketika teman-teman kalau misalnya ngajar buat kir atau ngajar buat apa? Buat ngajarin temen misalnya belajar bareng gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau belajar langsung, itu bisa lewat sini. Jadi nanti teman-teman bisa ngerangkai sendiri gitu, terus di share screen kan untuk ngelihat nih gimana sih caranya gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum punya akun, kan teman-teman buka dulu tinkercad.com. Nah, kalau belum punya akun, teman-teman langsung sign up aja. Terus pilih create a personal account, terus sign in with Google ya. Nah, nanti kan ada persyaratan dan sebagainya, itu centang-centang aja ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya udah daftar di Tinkercad-nya, jadi nanti teman-teman bisa ini aja ya, bisa langsung daftar dulu. Nah, jadi di sini ada beberapa desain ya. Nih, contohnya kalau untuk sirkuit, dia itu bisa untuk merangkai gitu. Misalnya untuk membuat LED, terus juga untuk membuat rangkaian elektronika macam-macamnya. Terus di sini juga bisa buat ngerangkai prototype gitu. Misalnya teman-teman mau ikut PKM atau mau ikut apa lomba-lomba yang memang berbasis bangunan gitu. Ini bisa dirangkai juga nih. Maaf, bisa dibuat prototipenya di sini. Misalnya mau bikin apa, misalnya pengisian daya atau apa, atau bangunan apa dan sebagainya gitu. Nah, untuk caranya teman-teman, jadi teman-teman tinggal pilih ini aja. Terus habis itu pilih yang sirkuit gitu.
Kalau untuk buat rangkaian elektronika ya, atau mau simulasi coding gitu, program Arduino dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman udah masuk ke dalam ininya, apa namanya, dalam halaman barunya, nah teman-teman silakan nih cari nih komponennya. Misalnya teman-teman mau ngerangkai tadi mini project making LED blink. Nah, berarti kan teman-teman yang harus dicari itu pertama LED-nya kan. Nah, di sini udah kebetulan udah ada LED-nya gitu. LED kita langsung taruh aja di sini. Nah, kalau di sini gratis ya teman-teman. Kalau in real life itu bayar LED. Biasanya Rp500 sih kalau di toko-toko elektronik gitu. Nah, terus juga di sini kita ngambil resistor. Kalau di sini tinggal ngambil ya teman-teman, karena simulasi. Oke, lanjut sama kita mau bikin apa kan pakainya Arduino ya. Ya udah berarti tinggal taruh aja di sini Arduino. Set. Oke. Nah, ini kan udah komponennya udah ada nih, ada Arduino, terus juga ada resistor, ada apa LED. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan gitu? Yang kita lakukan kita membuat codingnya. Nah, codingnya itu kan di sini masih blok ya. Nah, kita nggak mau pakai yang blok, kita makainya itu yang teks. Oke, continue. Nah, ini di sini memang udah ada gitu ya. Ini kebetulan juga udah ada buat LED-nya gitu. Nah, jadi teman-teman langsung aja nih dirangkai. Nah, cara rangkainya itu, yang pertama kan di sini ada dua kutub nih, ada anoda sama katoda. Nah, untuk bedainnya gimana? Kalau secara langsung, dia itu bedainnya bisa dilihat dari kaki LED-nya gitu. Kalau misalnya kaki LED-nya dia lebih pendek, maka LED tersebut kutub negatifnya ada di situ. Jadi perbedaannya itu sih. Kalau misalnya si anoda kalau misalnya si kakinya pendek gitu. Nah, ini kita cari taunya karena ini simulasi ya. Jadi nanti kita bisa tahu salahnya di mana dengan cara ya udah nanti kita hubungin aja dulu antara misalnya kita kan nggak tahu nih katoda itu apa, anoda itu apa. Nanti hubungin aja misalnya anoda itu ke 9 misalnya ya. Ini kita nggak tahu kan kutub positif negatifnya di mana. Nah, nanti kalau misalnya dia mati, berarti kutubnya kebalik. Intinya gitu aja sih. Oke, nah ini anggap aja ya. Di sini. Oke, kita rangkai dulu aja. Misal kita mau bikin satu LED yang memang bisa kedap-kedip gitu ya, atau blinking. Oke, sebentar. Nah, caranya itu pertama kita kan udah rangkai nih. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya salah gitu ya, karena kan kita juga masih belajar gitu. Nah, untuk awalnya kita tadi kan kakak bilang ada menginisiasi programnya. Nah, berarti kalau misalnya di 9, tinggal ketik aja di sini define ya. Kalau nggak usah define deh, misalnya integer LED 9. Nah, kasih tanda titik koma di sini. Nah, terus di sini kita masuk ke void setup. Nah, pin mode LED built-in. Nah, ini kan kalau LED built-in tadi biasanya tuh kalau LED built-in di 13 ya pinnya. Nah, sekarang kita mau ganti 9. Berarti tinggal ganti aja ininya gitu. Di sini pin mode LED output misalnya ya. Karena kan namanya LED gitu. Kita ngasih tahu nih bakal ada tegangan di LED yang bersifat sebagai output. Nah, lanjut di sini juga ada void loop. Kalau void loop ini dia kan tadi sebagai pengulangan ya, sebanyak berapa detik. Nah, ini tinggal ganti aja ya. Karena ini udah ada komennya, langsung diganti aja. Digital write LED high. Nah, ini juga digital write LED low gitu. Nah, ini delay-nya bisa diganti. Misalnya teman-teman maunya kalau 1 detik kecepatan, ya udah ganti aja misalnya 3 detik gitu. Atau 2 detik kecepatan, ya udah ganti aja gitu. Ini bebas diganti ya. Berarti ini wait for 3000 millisecond atau
kita menunggu sebanyak 3 detik supaya LED itu bisa nyala atau LED itu mati. Seperti itu sih. Nah ini kita coba dulu aja ya. Kalau misalnya dia nggak nyala, berarti antara anoda sama katodanya itu kebalik gitu. Ini nggak apa-apa karena kita baru simulasi. Oke, nah di sini kan salah ya. Kenapa bisa salah? Karena LED-nya itu nggak ada di declare. Oke, nah mungkin untuk tahu nih kira-kira kenapa bisa salah sih gitu. Nah di sini kakak juga udah mempersiapkan program yang benarnya. Oke, sebentar ya. Nih kalau misalnya salah, teman-teman bisa lihat ya ada merah-merah gitu di sini. Oke, kayak gitu ya. Ada merah-merahnya kalau misalnya programnya salah. Nah, sekarang kakak mau coba benerin programnya gimana sih yang benar gitu. Oke, nah ini kakak udah bikin nih kemarin untuk programnya yang benar. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk program yang benarnya, sebentar, kakak atas dulu. Oke. Nah, untuk program yang benar ya, jadi di sini kakak makainya define gitu. Nah, jadi kakak itu salahnya kan di pin mode ya tadi. Nih, di pin mode LED output. Nah, ternyata kalau misalnya integer LED-nya dia nggak bisa kalau misalnya di sininya LED output. Nah, sekarang kita coba aja rubah gitu. Misalnya di sini define ya. Define. Oke, seperti yang di program sebelahnya ya, teman-teman. Kita lihat aja dulu. Nah, define LED 9. Oke, kalau define dia nggak pakai tanda titik koma. Nah, lanjut di sini pin mode LED output. Oke, ini udah benar ya, teman-teman. Nah, di sini juga LED high, LED low. Oke, ini udah benar juga sih harusnya. Coba kita coba dulu ya. Nah, dia bakal nyala selama 3 detik, terus juga bakal mati selama 3 detik. Nyala selama 3 detik, mati selama 3 detik. Nah, jadi untuk simulasi pemrogramannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau ditambah, bisa juga gitu. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya mau nambah nih, kira-kira LED-nya, ya udah tinggal beli LED lagi, beli resistor lagi, terus taruh aja di sini. Misalnya mau di pin berapa? Di pin 7 deh. Saya di pin 7. Nah, terus resistornya misalnya nggak usah dipakai deh, nggak apa-apa. Bisa juga sih. Nah, terus di sini GND-nya mau kemana? GND-nya di sini misalnya. Nah, ini memang agak acak-acakan ya, mohon maaf. Karena ini simulasi aja gitu. Nah, kalau di start simulation kan dia yang nyala itu bakal 9 aja gitu ya, yang di LED yang ada di pin 9. Nah, kalau misalnya teman-teman mau inisiasi yang baru lagi, ya udah buat codingannya yang baru gitu. Nah, teman-teman kalau mager ngetik bisa langsung kopas aja ya, codingannya. Jadi cepet gitu ya. Nah, di sini tinggal bikin aja 7. Oke, terus juga pin mode LED output. Nah, ini dibedain nih. Misalnya yang pertama LED, yang kedua LED 1. Nah, berarti ini juga kita kopas lagi. Oke, nah di sini LED 1 sebagai output, terus juga di sini LED high. Nah, ini dibikin lagi komennya. Berarti ada lagi nih di bawahnya untuk yang si LED 1 gitu. Oke, sebentar ya. Nah, digital LED 1 high. Nah, terus juga yang low kita bikin lagi komennya, tapi ganti aja yang LED 1. Karena kan di atasnya kita udah misalin LED 1 itu ada di pin 7. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita start simulation, apakah menyala? Oke, di sini masih belum nyala. Nah, nyala sih sebenarnya, sorry. Nah,
nyala tapi dia ada tanda serunya. Kenapa nih? Nah, karena si LED ini dia nggak dipakein resistor gitu. Jadi rentan untuk si LED ini cepat rusak karena arusnya itu melebihi dari maksimum yang ada di LED-nya gitu. Seperti itu ya. Jadi LED-nya intinya kalau misalnya mau ngerangkai apa-apa harus pakai resistor supaya lebih aman dan komponennya itu nggak rusak. Seperti itu ya teman-teman. Itu in real life ya. Kalau ini kan dia nggak simulasi ya, hanya diberitahu peringatan. Tapi kalau in real life itu LED-nya bisa rusak. Kayak gitu sih. Atau bisa jadi kalau misalnya nih tegangan kutubnya kebalik, itu juga bisa gosong LED-nya. Jadi karena kutubnya kebalik itu bakal menimbulkan panas yang memang dia bakal bisa ngerusak banget gitu untuk komponen LED-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi 3, ya silahkan aja, tapi komennya ditambahin lagi gitu. Codingannya ditambahin lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk simulasi hari ini. Oke, boleh di-share screen lagi, Siva, untuk materinya. Kita selesaiin aja dulu sebelum lanjut ke sesi tanya-jawab. Nah, oke, di next aja. Next terus, tadi kan kakak udah simulasiin terkait Tinkercad sama Arduino-nya. Di next lagi. Next lagi. Nah, terakhir, ada kutipan nih dari Bapak pembuat Arduino-nya atau chairman ya. Hardware becomes a piece of culture that anyone can build upon like a poem or a song. Jadi, komponen atau hardware bisa menjadi sebuah budaya yang dimana kita itu bisa membuatnya seperti lagu atau sebuah puisi gitu. Jadi maksudnya apa? Hardware itu kan memang dulunya itu sangat besar gitu ya. Maksudnya sangat gede, atau bisa dibilang komputer jadul itu kan gede banget gitu. Nah, semakin ke sini maka hardware itu bisa diperkecil atau kemampuannya itu bisa lebih kembangkan, dan juga ukurannya bisa lebih kecil, dan juga dia itu bisa menghasilkan berbagai macam output seperti lagu misalnya dari tegangan listrik dan sebagainya. Nah, seperti kita juga yang tentunya kita itu dulunya memang tidak tahu apa-apa, sekarang semakin seiring kita belajar maka teman-teman udah tahu nih kira-kira apa sih output yang bakal kita hasilkan untuk kebermanfaatan banyak orang. Seperti itu sih untuk makna tersiratnya ya. Oke, next. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan boleh dipandu sama Tio. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya materi yang telah dijelaskan tentang banyak-banyak jenis tentang Arduino gitu. Nah, buat teman-teman yang dari tadi nyatet-nyatet gitu ya, yang ada yang kurang nih catatannya nih, yang masih penasaran, masih pengen nanya nih, boleh teman-teman tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, instansi, dan underscore pertanyaan. Boleh nih langsung aja ditanyain ke Kak Yusufnya. Gimana Kak Yusuf? Apakah boleh untuk bertanya langsung? Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Sadam. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan Tio, dan juga terima kasih atas Kak Yusuf atas materi yang telah diberikan. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, tadi kan ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman tadi itu apakah bisa digunakan untuk semua Arduino, atau misalnya kalau kita pakai Arduino ada semacam penambahan nih untuk bahasa pemrogramannya. Terus pertanyaan yang kedua adalah ketika kita dalam merangkai Arduino itu biasanya kesalahan yang sering terjadi itu apa sih, Kak, atau kelalaian apa sih yang biasa terjadi dan perlu kita hindari. Dan yang ketiga adalah contoh nih, gimana cara kita
memilih Arduino yang tepat untuk alat yang mau kita buat. Contoh nih Kak, saya misal mau buat tugas kuliah, saya itu nanti outputnya memakai sensor ultrasonik, sensor tegangan, terus kayak buzzer gitu. Nah itu kira-kira untuk sekedar tugas kuliah aja yang kira-kira mudah, simple, dan harganya ekonomis itu saran dari Kak Yusuf makainya Arduino jenis apa ya Kak? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Sadam. Oke, karena ada 3, langsung jawab aja ya, Tio ya. Iya, Kak. Oke, yang pertama, untuk bahasa pemrograman Arduino itu, apakah bisa compatible dengan semua jenis Arduino? Jawabannya itu bisa ya, karena Arduino itu kan library-nya itu sama gitu ya. Jadi yang kakak jelaskan tadi itu pemrograman dasar, yang dimana itu pemrogramannya itu atau bahasanya itu bisa dipakai oleh semua jenis Arduino gitu. Karena sejatinya Arduino itu kan dia merujuk ke IDE-nya. Nah, maka bahasa pemrogramannya itu sama gitu. Kalau misalnya mau digunakan untuk jenis Arduino lainnya. Karena kan kalau misalnya Arduino Uno sama Arduino Nano misalnya. Nah, itu kan perbedaannya itu hanya di bagian rangkaiannya saja gitu, atau bagian pinnya. Misalnya Arduino Nano dia lebih kecil ukurannya, terus juga mungkin tegangannya berapa seperti itu. Tapi kalau untuk pemrogramannya sih sama gitu ya, asalkan dihubungkannya tepat. Misalnya sensornya ada di pin berapa, terus nanti dihubungin kemana, itu sama aja sih seperti itu. Oke, kecuali kalau misalnya make di luar dari Arduino, misalnya Node MCU atau make Raspberry. Nah, itu kan udah di luar dari Arduino kan. Nah, bisa pakai Arduino IDE-nya, tapi bahasanya itu biasanya ada penambahan sedikit gitu. Dan umumnya kalau pakai Node MCU sama pakai Raspberry Pi lebih kompleks sih, seperti itu. Nah, terus yang kedua, apa tadi, Sadam? Biasanya kayak kesalahan atau error apa yang sering terjadi dan bisa kita hindari dengan cara apa gitu, Kak? Oke, error apa aja? Nah, unik sih pertanyaannya ya. Biasanya yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan sebagai praktikan gitu ya. Nah, pertama itu kita biasanya suka kebalik memasang komponennya. Misalnya antara kutub positif negatifnya, atau lupa masang resistor, atau rangkaian seri paralelnya. Nah, itu biasanya umum banget sih yang dilakukan oleh praktikan gitu. Kesalahan dilakukan oleh praktikan. Terus juga sama pemrogramannya. Biasanya kan kayak tadi kakak ngelakuin simulasi tapi masih salah. Nah, itu umum. Biasanya umum banget gitu. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali nyoba. Nah, untuk solusinya apa nih kira-kira? Nah, solusinya itu yang pertama, mungkin teman-teman harus memahami teorinya dulu gitu. Ketika teman-teman mau terjun ke praktik Arduino-nya itu sendiri. Jadi bisa dilihat misalnya LED itu kan dia ada kutub positif negatif. Nah, itu harus dibaca dulu tuh teorinya. Kutub positif itu apakah dia katoda atau dia anoda? Kutub negatif itu apakah dia anoda atau katoda? Nah, itu kan sering kebalik gitu. Jadi harus tahu untuk teorinya itu sendiri sih. Nah, terus juga untuk tadi antisipasi pemrogramannya, nah sama juga teman-teman harus belajar sintaks programnya itu sendiri gitu. Jadi misalnya untuk fungsi define tadi misalnya harus nggak ada tanda titik komanya baru bisa jalan gitu. Nah, itu kan perbedaan ya, sebuah perbedaan. Jadi harus belajar teoritisnya dulu sih kalau saran saya gitu untuk perbaikan ke depan. Oke, satu lagi apa? Yang terakhir? Yang terakhir sebenarnya lebih ke saran sih, Kak. Tadi misalnya saya ada tugas kuliah nih, Kak. Saya itu mau outputnya itu pakai sensor ultrasonik, terus sensor tegangan, sama buzzer gitu, Kak. Nah, kalau dari saran Kak Yusuf sendiri, untuk Arduino apa yang dipilih kayak yang emang mudah, simple, dan ekonomis gitu, kira-kira pakai apa, Kak? Oke, kalau untuk 3 output sensor ya, 3 output komponen itu sebenarnya pakai Arduino Uno aja udah cukup sih. Karena dia itu kan Arduino Uno itu ibaratnya di tengah-tengahnya gitu. Dari Arduino jenis Mega itu kan ada tuh yang lebih besar, sama Arduino jenis Nano. Nah, Arduino Uno itu
kakak rekomendasikan karena harganya itu terjangkau. Yang pertama kan dia itu kalau tanpa kabel itu sekitar paling murah 80 ribuan deh kalau nggak salah ya. Coba nanti di cross check lagi. Terus juga untuk pinnya itu dia in general dia lumayan sih. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu. Karena kan kalau buzzer itu kalau nggak salah kan cuma butuh dua itu doang kan, 2 pin. Terus habis itu kalau sensor ultrasonic 4 pin, kalau LED itu 2 pin. Jadi dia masih bisa diantisipasi sama Arduino Uno. Sama satu lagi pakai breadboard. Nah, supaya bisa rangkaiannya itu banyak gitu ya. Misalnya outputnya mau ditambahin sensor ultrasonicnya 2. Nah, itu kalau misalnya pakai breadboard masih bisa diantisipasi sih seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi intinya Arduino Uno kakak rekomendasi buat itu. Sadam. Oke, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama Sadam. Oke, terima kasih Sadam atas pertanyaannya. Gimana Sadam, apakah sudah menjawab tadi? Sudah terjawab. Terima kasih Tio atas kesempatannya. Oke, nah gimana teman-teman, untuk teman-teman yang lain, apabila masih ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat ataupun bisa mengajukan pertanyaan langsung seperti Kak Sadam tadi. Kalau di kolom chat silakan tuliskan nama underscore instansi underscore pertanyaan. Mungkin akan saya tunggu 1 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya sudahi sesi pertanyaan ini. Oke, karena belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin cukup aja itu untuk sesi pertanyaannya. Kemudian bagi teman-teman yang masih bisa bertanya gitu, mungkin boleh ditanyakan di luarnya nanti boleh kontak saja Kak Yusufnya yang seperti tadi. Oke, kita lanjut saja. Mungkin kita akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri kita. Mungkin tolong Kakak operator untuk menampilkan sertifikat. Oke, sertifikat nomor 031-F KPM UNJ /4 2023 diberikan kepada Yusuf Niko Fitranto APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer TOT yang ketiga dengan tema pemrograman dasar Arduino yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, 7 April 2023, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto, APMM, dengan NTA 13920200106, dan juga ditandatangani oleh Kepala Divisi P2EK Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Dini Delviana, APMM, NTA 02820200106. Mungkin kepada Kak Yusuf, mohon diterima sertifikatnya. Iya, baik. Terima kasih, Tio, sertifikatnya. Ya, terima kasih juga Kak Yusuf yang telah memaparkan materi. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari ataupun rangkuman dari materi kita hari ini. Oke, tadi kita sempat dijelaskan tentang apa aja tentang pemrograman dasar Arduino. Mungkin dari pengertian Arduino dulu, kemudian terus kenapa harus memilih Arduino dengan berbagai macam tipe Arduino gitu ya. Ada yang dari Arduino Mega, ada Arduino Uno, dan juga Arduino Micro gitu.
Kemudian dijelaskan pula dengan harga-harganya, rincian harganya, spesifikasinya, kemudian kelengkapan hardware-nya, prosesornya, dan juga tadi telah dijelaskan tentang bahasa pemrogramannya gitu ya. Dan juga dijelaskan tentang software tentang Arduino-nya sendiri, dan juga kita tadi sempat melakukan perakitan gitu ya secara melalui aplikasi Tinkercad gitu tentang Arduino dengan lampu yang kelap-kelip gitu ya, nyala mati. Mungkin itu aja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nampaknya waktu kita sudah semakin sore gitu ya, semakin menjelang waktu berbuka. Sebelum ditutup, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya, kita on cam dulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Yuk teman-teman, kita on cam dulu ya sebentar aja. Yang lain juga ditunggu yuk. Tampilkan muka terbaik kalian. Ayo yang lainnya ditunggu ya. Masih baru 6 orang nih yang on cam nih. Nah gitu dong, jangan sampai nyesel. Ayo, masih ada lagi? Tadi Habib sempat on cam, mau on cam lagi? Oke, nah gitu dah. Kayak yang lain yang masih belum on cam, ini on cam bentar lagi ya. Kita akan melakukan dokumentasi. Mungkin untuk kakak operator, boleh nanti tolong screenshot gitu ya, nanti akan saya aba-abakan. Dari teman-teman masih ada lagi yang ingin on cam? Kalau nggak ada kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Nah, oke lagi. Oh, udah ya. Cukup. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal tadi hingga berakhirnya kegiatan ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yusuf Niko Fitranto yang telah menjelaskan materi yang bermanfaat tadi tentang pemrograman dasar Arduino. Semoga ilmunya dapat kita pelajari dan juga kita dapat sebarkan kepada orang lain. Dan jangan lupa buat teman-teman mengisi resume yang telah disediakan gitu ya. Untuk masa pengisiannya yaitu 1 minggu sampai Jumat minggu depan pada tanggal 14 April 2023. Alhamdulillah kita sampailah ke penghujung acara. Saya Tio selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan maupun menyinggung di hati teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di TOT berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa Waalaikumsalam di warahmatullahi lain. wabarakatuh. Terima kasih Tio, teman-teman panitia. Ya, terima kasih Terima kasih semuanya teman-teman teman-teman. audiens. Boleh di stop recording.